Kalau kita mau main di Setra Duta, Kota Baru Pariaman juga sekarang kan banyak kan arsitek top berdesain di situ, ya. Di Bandung tahu kan ada 3 arsitek top. Siapa aja? Yang bangunannya udah mendekati 15 sampai 20 juta Suito. Betul lagi? Jangan. Si Lemi itu kan anaknya. Siapanya udah nggak ikut turun sekarang. Lemi Tantiklam. Harold. Ya, Subianto Siana, Setra Duta, KBP banyak kan, gede. Itu ngebangun udah nggak mungkin di bawah 15 juta. Nah, kalau Anda nggak tahu, listingan ini arsiteknya, iya cetaknya pakai Harold, Suwito Hadi. Terus Anda harganya cuma 10 juta per meter. Dimarahin sama yang punya. Ketahuan banget, Anda ini nggak tahu apa-apa tentang ilmu bangunan. Iya kan? Kan kelasnya itu beda-beda, kita harus tahu pengetahuan itu dengan spek yang mungkin kita nggak perlu detail ngikutin, tapi minimal kita tahu perkembangan. Oh, harga sekarang segini, harga sekarang segini. Karena kan kalau kita ngitung bangunan, teman-teman tahu kan, biasanya kita kalau ngitung kan appraisal itu kan nanti ada di belakang ya, harga tanah kali luas tanah, betul? Harga bangunan kali luas bangunan, betul? Nah, harga bangunan itu kan ada hitung susut kan, 2,5 sampai 5% per tahun, betul? Ngerti nggak? Ini kan lagi training masih diajarin lah, pasti ilmunya sama lah ya. Karena kan tiap tahun itu bangunan bukannya nambah, nilainya nambah, tapi ada susut ya. Nah, jadi pada saat kita nanya ke pemilik, kan IMB kadang-kadang dibangun 2010 ya, tapi saya lihat kok ini kayaknya baru nih. Oh iya, ini direnovasi. Nah, kita suka nanya renovasinya kapan? Oh, ini renovasi 5 tahun yang lalu, 2020. Ya berarti kita hitungnya susutnya dari 2020. Iya kan? Bukan dari 2010. Gitu loh. Nah, ini ngaruh banget. Esainya jadi agent. Esai. Makanya harus belajar. Ya, jadi macam-macam kan dari awal tadi apa? Kudu ngerti soal hukum legal, bener gak? Nah, kudu ngerti analisa, kudu ngerti oke bangunan. Ya atuh. Ya kalau kita pengen dapat fee gede ya, kudu ngerti ya. Kumaha? Dan memang kita sehari-hari ngadepan model kieu kan, ngadepan tembok, semen. Iya pakai bahan naon ya, apa teh dipakai bahan naon? Hah? Kita berapa? Jadi pakai HPL nya. Kajian motifnya jati deh. Jadi kadang-kadang kita mesti tahu nih jati aslinya HPL atau lain. Sekarang kan banyak tipuan-tipuan motif manual tapi HPL, ya kan? Iya. Nah, jadi kita harus tahu nih, termasuk ini misalnya fasilitas dari bangunan ya. Nah, tuh saniter, Kruhe, Jerman, Toto, kan beda harga semua, ya. Nah, data ruang ini juga ngaruh nih, layout, terutama layout ya. Kenapa layout atau data ruang? Contohnya gini, saya pernah dititipin rumah di Setra Sari atas, rumahnya mau baru, mewah ya. Tapi pertanyaannya, kamar tidur 3, bangunan 1000 meter, bangunan 1000 tanah 500, dia bikin basement, masuk garasi 6, lantai 1 itu cuma ruang tamu, sama dapurnya gede, ruang keluarga. Lantai 3, kamar anak 2, kamar utamanya 1 ya. Tapi yang jadi masalah, kamar utamanya kita jeronya tempat gym, tempat gawe, mau diukus di lapangan futsal ada kamar utamanya. Nah, kamar anaknya ukurannya kan 3 kali 3. Ada sesuatu yang tidak balance ya. Saya nanya, kenapa Bu, Ibu bikin sendiri kok kayak begini kamarnya? Karena anak saya dua-duanya di Jerman ya, cuman pulang belum tentu setahun sekali. Jadi kalau misalnya pulang pun, kadang-kadang dia nggak bawa keluarganya. Kalau mau bawa keluarganya, mana nginep di hotel. Kalau anak saya lagi pulang sendiri ya tidur di situ. Oh iya, tapi mau dijual kira-kira common nggak model begitu? Nggak common. Ada dibongkar, digeser ke dia, tak bisa. Digeser ke dia bisa. Ini kumaha ya. Padahal kata dia, saya ngebangun hitung-hitungan per meternya habis 13-14 juta semeter.
Mau dimanain coba bangunan semahal itu? Layoutnya ke para rubuh. Jadi kan mengaruh ke harga nggak? Susah ngejualnya. Karena begitu orang lihat, kamarnya kecil-kecil ya. Balik lagi, kamarnya kecil-kecil ya. Garasinya segala bak, masuk ke mobil ke showroom. Semuanya serba oke. Jemuran juga pakai elektrik, dikerek ke atas gitu ya. Udah ada lift. Karena yang tinggalnya memang sudah menjelang lansia gitu loh. Tapi kan pada saat mau dijual lagi kan gak gampang. Saya juga pernah ngalamin di Setra Duta. Di Setra Duta Blok K. Kan kita nggak urunan rame-rame. Ada kapling kita pecah-pecah. Sok jual. Tapi kita tahu dong market seperti apa yang kita bangun yang cocok untuk pasar. Sama seperti kita jual ini nih Aqua. Ini market apa yang bisa diterima oleh pasar? Kan kita produksi itu kudu jelas akhirnya. Nah, kita sebagai agent kan tahu ini nilai jual yang kita punya barang ini sesuai nggak dengan market. Kalau tidak sesuai, ada kendalanya ya kita ngomong. Cuma cara ngomongnya ke pemilik, hati-hati. Kadang-kadang kita ngomong, kok ini mah goreng, kok gimana? Ya kan nggak enak ya. Goreng siapa nih? Ini kan orang cenah nggak bangun pakai granit seberaha duit cenah ya impor orang bawa pakai kontaineran cenah dibawa ke Bandung. Ya tapi kan layout kayak gitu gimana ya? Erek dibongkar di lebar, dibongkar di lebar gitu. Kayaknya ada klien saya beli tempat di Gatot Subroto dekat Perapatan 5. Ngobrol sama Bu Mirna. Gatot Subroto dekat Perapatan 5, dekat Bangsa apa CB Bang Cina? CBC. Nah itu dia mau bikin konsep hotel. Terus belakangan nggak diterusin karena dia mungkin nggak ada duitnya. Saya masuk ke dalamnya, dia bilang mau jual lagi. Ini konsep hotelnya terjelas mana lobby, mana iya, terus mana ruang makan. Bikin desain hotelnya asal lebar, gak di kapling-kapling, gak di desain, gak di penggel-penggel. Tapi pada faktanya ini teh nggak jelas hotel atau naon teh. Kira-kira bisa dijual lagi kan dengan kayak begitu? Nggak gampang. Walaupun dibilang saya ini renovasi habis 16M. Kan 16M teh mubasir, duit dibuang percuma, bikin konsep hotel yang nggak jelas. Sekarang mau dijual lagi, beli dari kita. Kalau kita ngomong harganya rendah, dia marah. Kan kamu beli, saya beli dari kamu. Ya tapi kan konsep mana ini, konsepnya naon gitu. Walaupun sipil dari ITB loh backgroundnya dia, tapi dia kan nggak pakai arsitek. Dia nyanyahoannya gambar sorangan karena ngerasa sipil dari ITB. Tapi demand hotel sekarang konsepnya seperti apa kan? Sekarang hotel juga ada konsepnya jelas kan? Hotel budget, hotel apa, dengan desain interior yang kayak begini kan? Nah itu kan nggak gampang gitu loh, kan harus ada konsepnya. Riset dulu atau gimana, dia harus tahu market seperti itu. Nah jadi banyak hal-hal yang menurut kita penilaian properti itu subjektif kan? Nah kita berjalan dengan learning by doing. Karena kita harus terjun ke lapangan, jadi nggak bisa kalau agent cuma diem di rumah gitu, diem nunggu orang datang ya nggak bisa. Karena kita harus tahu kompetitor. Kita punya satu listing di perumahan nggak jauh-jauh, Taman Kopo aja. Kita tahu kan di Taman Kopo ini ada berapa unit yang dijual? Oke, sekarang di Taman Kopo berapa? 2. Sekomplek Taman Kopo 2 ada berapa unit yang dijual? Blok A, sekarang di Blok A ada berapa unit yang dijual? Harganya seberapa? Pernah neliti nggak? Pernah cek nggak? Nah, tugas agent di situ. Karena kalau kita punya listing, terus listing itu mau diapain? Dimasukin ke freezer, nggak diapa-apain? Ya kita harus kerjain. Kerjanya apa? Kita harus cek data pembanding. Kalau sudah dipromosiin A, B, C, D, kok masih nggak turun-turun harganya? Kok masih nggak ada respon? Nah kita flashback balik, jangan-jangan ini kemahalan.